أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada waktu yang sudah saya terangkan sepintas lalu tentang mengenai alam arwah, alam barzakh. Alam arwah yang dimaksud di sini itulah dia alam barzakh. Ya terserah saja ya di mana orang dikuburkan. Apakah dia dikuburkan di lautan gitu, atau di daratan, atau hilang tak tentu rimbanya, ya itu tidak menjadi persoalan. Tapi apabila seseorang dia sudah berada di luar jasadnya, pada waktu itu dia berada di alam barzakh. Kan sudah pernah saya jelaskan persoalannya ya. Bahasa yang manusia itu kan yang dibawa oleh malaikat maut itu bukan bangkai yang terbujur di tengah rumah itu. Bangkai yang terbujur di tengah rumah itu makanan cacing di dalam tanah. Itu rumahnya itu ya. Ini sudah pernah saya jelaskan. Yang kita yang di dalam, yang keluar. Ini kita. Jadi memang kalau ditanya orang tubuh kita ini ya ini tubuh saya, tapi yang saya kan bukan tubuh ini. Yang tubuh ini kan bukan saya. Betul, ini tubuh saya, macam rumah juga. Ini rumah siapa? Ini rumah saya, betul. Tapi yang saya bukan rumah, yang rumah bukan saya. Tapi betul, ini rumah saya. Nah, itu sudah selalu saya katakan di mana-mana itu. Nah, ini yang di bawah itu. Penempatan kita di mana ini? Sepintas lalu sudah pernah juga saya bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Bahasa roh orang mukmin, roh orang yang mati syahid itu di sisi Allah dibayangkan di tembolok burung yang hijau. Dia boleh berjalan kemana dia mau, berjalan di sungai-sungai surga sesuka hatinya. Nah, ini yang sudah. Tapi tidak di hadis itu saja kita jumpai. Seperti di riwayat Imam Malik, riwayat Imam Ahmad, riwayat Nasai. Di situ disebutkan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama nasmatul mu'mini ta'irun ta'allaqa fi syajaratil jannah hatta yurji'ahu Allah ila jasadi yaumal qiyamah. Roh orang yang mukmin itu nanti akan merupakan burung-burung yang bergantungan di pohon-pohon surga hingga Allah kembalikan dia nanti ke jasadnya yang baru pada hari kiamat. Ada yang bentuk macam itu hadisnya. Wah, saya selalu mengatakannya, memang soal gaib yang macam ini tidak mudah untuk kita pikirkan. Bagaimana yang sebenarnya? Itu tidak mudah. Tapi pasti kejadiannya, itu pasti.
Banyak hadis macam itu, riwayat Ahmad, riwayat Tabrani, juga senada ya, dengan lafaz yang bermacam-macam. Ada yang berbunyi bahasa roh orang mukmin itu seumpama burung yang bergantungan di pohon-pohon surga, hingga apabila hari kiamat masuklah dia kembali ke dalam jasadnya yang baru. Kemudian riwayat Ibnu Majah, riwayat Tabrani, lain pula lafaznya. Nabi juga mengatakan ya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna nasmatal mu'mini tasrahu fil jannah haitsu sya'at wa nasmatul kafir fi sijjin. Sabda Nabi, sesungguhnya roh orang yang mukmin itu bebas berjalan-jalan di surga kemana sukanya. Tidak begitu dengan roh orang yang kafir, dipenjarakan. Ada yang begitu bunyinya. Ada juga yang berbunyi, ini riwayat Abu Naim, inna arwahul mu'min fis sana'is sadi'ah yanzuruna ila manzilihim fil jannat. Roh orang-orang yang mukmin itu ada yang ditempatkan pada langit yang ketujuh. Dari situ dia dapat melihat bekal tempat tinggalnya nanti di dalam surga. Nah, itu beberapa dalil-dalil yang saya kemukakan. Ya, di sini Ibnu Umar ya, salah seorang daripada sahabat Nabi yang rapat sekali, termasuk Khulafair Rasyidin. Ibnu Umar itu pernah satu kali dia takziah menghibur Siti Asma. Siti Asma ini kematian anak yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini orang baik ya, menjadi kekasih orang banyak, bergaul di tengah-tengah masyarakat, terpuji ya. Nah, tentulah terpukul kalilah hati seorang ibu ya, ditinggalkan oleh seorang anak yang begitu baik. Nah, Ibnu Umar datang takziah ke situ. Abdullah bin Umar ya, anak Umar bin Khattab. Apa katanya kepada Asma? Asma, jangan engkau bersusah hati. Apa yang perlu engkau susahkan? Anak engkau adalah orang yang baik. Sesungguhnya anakmu itu di sisi Allah ditempatkan di langit dalam keadaan megah. Adapun yang di hadapan engkau sekarang ini, yang di hadapan kita ini, itu hanya jasadnya yang kasar. Rumah tempat dia di drop ke muka bumi. Jadi yang nampak kita ini jasadnya ini bukan dia ini. Kapsul ya, macam Armstrong pergi ke bulan. Kalau ada orang di bulan disangkanya begitulah bentuk manusia. Kapsul itu bukan yang di dalam. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Umar kepada Asma. Tidak usah susah. Dia akan bertempat di tempat yang terhormat di sisi Tuhan menjelang hari dikiamatkan. Nyaman. Berulang kali saya katakan kepada kaum muslimin ya, tidak usah khawatir. Cuma ya bersiaplah pula. Jangan degil-degil tak tentu saja. Bukan. Kalau di muka ustaz bukan main. Angguk macam kan iya, geleng macam kan tidak. Kata orang Minangkabau ni, iyo kanan diorang, lalu kanan diawak. Apa kerja macam ini? Jangan begitu ya. Jujur ya, kalau sudah dinasihati orang, ikutlah, patuhilah. Jadi dengan keterangan-keterangan hadis, banyak sudah hadis yang kita bawakan ya. Bukan kali ini saja, pada kaset-kaset yang sudah pun, tidak sedikit ayat yang sudah disampaikan. Banyak sudah ya. Ya, bersiaplah. Dengan keterangan yang begitu jelas,
Memang azab kubur ada, bergantung kepada yang dikuburkan. Nikmat kubur juga ada. Itu semua akan kejadian. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Itu sudah pasti. Ya, hadis juga mengatakan bahwa masuknya roh itu kembali ke jasad, dikubur. Ada hadis yang mengatakan waktu dua malaikat maut datang untuk menanyakan mengenai siapa dia, ada hadis mengatakan dikembalikan kepada jasadnya, tapi itu hanya untuk sebentar saja, kemudian dikeluarkan kembali untuk ditempatkan pada tempat yang tertentu. Jasmani boleh hancur menjadi makanan cacing di dalam tanah. Ada hadis yang mengatakan begitu. Tapi di antara keterangan hadis-hadis yang begitu banyak, ya, perlu saya jelaskan di sini. Hadis yang terkuat bahasa azab yang di dalam kubur itu hanya merupakan azab yang merupakan roh, bukan jasad. Ya. Yang baik tentu ditempatkan di mana dia merdeka bergerak kemana dia mau. Si mukminlah ini. Dan roh itu diserahkan kepada penjagaan malaikat Mikail sampai kepada menjelang hari kiamat. Ya, tentu saja roh orang yang mukminlah ini yang mendapat kehormatan baik, ya. Tentu tidak saja roh orang yang kafir. Mereka itu dipenjarakan. Ada yang dipenjarakan roh orang kafir itu langsung di kuburnya itu. Bagaimanakah hakikatul hal yang sebenarnya? Oh, ini tidak mudah kita pikirkan, ya. Ya, mudah-mudahan saja seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan, bahasa kubur ada kalanya merupakan satu taman daripada taman surga yang indah, tetapi kadang-kadang juga merupakan hufratan min hufratin niran, merupakan lubang siksa sebelum menerima siksa yang sebenarnya nanti sesudah hari kiamat. Saya pikir saya padarkan dahulu, ya, mengenai persoalan alam kubur. Begitu berjalan dan kita pindah kepada persoalan kiamat, hari kiamat. Nah, dalam kita membicarakan soal kiamat yang akan kita terangkan selanjutnya nanti, saya akan lebih dahulu membawakan dalil-dalil ayat dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ada juga yang merupakan riwayat, ada juga merupakan pendapat-pendapat ulama. Saya tekankan di sini, ya, pendapat-pendapat ulama atau riwayat-riwayat itu hanya sebagai pembantu saja, tidak lebih. Saya tekankan di sini, berpeganglah kepada yang mempunyai dalil daripada Al-Quran, hadis Nabi yang kuat, itu jadi pegangan. Sedangkan riwayat, pendapat-pendapat saya bawakan juga itu sebagai hanya penolong saja. Tapi pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran tentu tidak dapat diterima. Dan ini tidak akan saya bawakan, walaupun nanti ada terlintas saya sampaikan, ya. Tapi jangan berpegang dengan itu, berpegang dengan Al-Quran. Nah, di antaranya, cobalah nanti lihat surat Al-A'raf ayat yang ke-187. Surat Al-A'raf 187. Di situ ada disebutkan soal kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ardi. La ya'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul
innama ilmuha indallahi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Surat Al-A'raf. Ini jadi pegangan ya. Memang akan saya sampaikan nanti pendapat ulama. Akan saya katakan mana yang dapat dijadi pegangan, mana yang tidak. Peristiwa kiamat. Mereka akan bertanya kepada engkau ya Muhammad. Ini terjemah ayat ya. Mengenai hari kiamat. Kapan kiamat itu akan terjadi? Muhammad jawab pertanyaan orang itu. Kapan kiamat? Hanya Allah sajalah yang tahu. Ilmunya pada Allah. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Kapan waktunya kiamat itu akan terjadi? Hanya Allah lah yang menentukan. Besar urusan persoalan kiamat itu. Persoalan di langit, persoalan kiamat, persoalan di bumi mengenai kiamat. Bumi ini kan satu bahagian kecil saja. Dia akan datang pada saat yang tiba-tiba sekali. Mereka itu akan bertanya kepada engkau Muhammad seolah-olah engkau tahu kapan kiamat itu terjadi. Katakan sekali lagi Muhammad, hanya pada sisi Allah mengenai ilmunya. Tetapi sebahagian besar kepada manusia banyak yang tidak mengetahui. Nah ini ayat ya. Oh, saya ingin memperingatkan kita semua ya. Seada juga berita-berita mengatakan, ada pula surat-surat sebaran yang mengatakan ada surat selebaran itu. Pernah juga saya baca itu. Katanya satu orang yang sedang tidur di Madinah, tak siapa namanya, tak ingat saya. Bermimpi jumpa dengan Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad menerangkan, kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Karena Nabi Adam dijadikan hari Jumat. Kemudian dilemparkan ke dunia hari Jumat. Kemudian diterima tobatnya hari Jumat. Kemudian dimatikan hari Jumat. Dan kiamat juga akan dikamatkan hari Jumat. Omong kosong nih semua sekali ya. Jelas ini Quran mengatakan tidak ada yang tahu. Kok dia jadi tahu? Jangan tertipu dengan persoalan yang semacam ini. Kiamat pasti terjadi. Kapan terjadinya tidak tahu. Dahsyat ya. Fasa'ika man fis sama wa man fil ard. Itu matahari yang beredar sekarang ini, itu jelas di dalam Quran dikatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Wan nujumun qadarat, banyak ayatnya. Itu matahari beredar di atas rel yang sudah ditentukan. Ya. Itu maka kita dapat menghitung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Januari, Februari, Muharram, Safar, itu dapat dihitung karena dia berjalan di atas rel yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Demikian juga bintang-bintang di angkasa. Bumi kita ini kan satu planet kecil, kecil kali pun. Itu yang di udara, bintang-bintang yang nampak di angkasa itu, tak berapa banyak itu. Itu ada yang 10 kali, 20 kali, 40 kali sebesar kita ini, sebesar bumi kita ini. Nah, pada saat hari dikiamatkan, kapan hanya Allah yang tahu. Itu rel-relnya itu dicabut Allah sama sekali. Oh, berantakanlah ya. Fasa'ika man fis sama. Berantuklah antara satu dengan lain. Oh, dahsyat sekali. Bagaimana kita di waktu itu? Entahlah ya. Kalau tidaklah kita mendapat perlindungan dari Allah di waktu itu, waduh, peristiwa ngeri sekali ya. Tak usah itu. Gempa di Padang Panjang saja, itu gunung berapi, Padang Panjang gempa, kacau Padang Panjang tuh, Maraung. Di Filipina, dia goyang Allah Ta'ala sedikitnya digoyang baru, goyang main-main itu. Belum kiamat ya, tuh di Jawa Tengah itu, dia goncang sedikit, bapukahan sedikit baru itu belum. Tapi pada saat bartatan
kegoncangan yang dilakukan oleh Allah pada hari kiamat. Waduh. Sedangkan suara guru guntur, ya, itu kalau kita belajar ilmu alam sedikit, sepintas lalu ya, kan ada guru petir itu kan antara kelompok angin yang tebal di satu bahagian, kelompok angin di satu bahagian, itu berantam di angkasa, timbul petir, itu saja pun sudah geger kita dibikinnya, ya. Kalang kabut, tak suruh kadang-kadang tak kemana-mana. Dahsyat, ya. Belum. Tapi kalau berantakan antara planet dengan planet di angkasa, disenggolnya saja sikit bumi kita ini, zalzalah, terjadi satu kegoncangan yang dahsyat sekali. Waduh, kalau tidaklah mendapat perlindungan Allah ya. Itu maka jangan degil-degil. Buatkannya nanti ustaz nandinya dilalukannya jo. Ilah bau tak juga manusia. Ini sudah kasar main saya ini nampaknya. Jangan ya. Sadarlah ya, bahasa peristiwa kiamat itu pasti akan kita alami. Itu di surat Al-A'raf 187, di surat Al-Ahzab 63. Sekali lagi diulang. Yas'alukan nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Sekali lagi di surat Ahzab ayat 63 ya. Berkali-kali orang bertanya kepada engkau ya Muhammad mengenai kiamat. Kiamat pasti terjadi, tetapi kapan ilmunya di sisi Allah? Tapi ketahuilah, kiamat itu tidak lama lagi akan sampai. Memang kita ini sudah pada akhir zaman ini ya. Pasti kiamat pasti terjadi. Jangan macam Fir'aun ya. Peringatan Allah kepada Fir'aun berkali-kali ya. Musa memperingatkan Fir'aun, janganlah melagak-lagak juga di dunia ini. Mati itu pasti terjadi. Enggak, tertipu dengan persoalan dunia ya. Didatangkan satu bala besar, belum kiamat besar ya, banjir besar yang lautan darah, sungai Nil jadi darah sama sekali. Meraung datang ke Musa. Musa, betul sudah salah, mintalah ke Tuhan kau, doaku tentu tak didengar. Jadi supaya ini aman kembali. Sudah aman, mau beriman? Iya. Mendoa, selesai, sudah siap. Apa katanya kurang banyak? Tengok. Nabi Musa dibawanya mendoa di tempat sunyi, sudah di orang banyak, tengok kekuasaanku. Kalau aku mau bikin lautan darah bisa, kalau mau aku amankan bisa. La ilaha illallah, kurang ajarnya Fir'aun. Berkali-kali itu ditekan malaikat maut lewat. Baru tahu diuntung. Namrud lagi sudah meniru-niru pula macam Fir'aun. Tekan malaikat maut lewat juga. Itu kiamat kecil baru itu ya. Baru kiamat kecil itu. Ya, siapa yang pergi silakan. Kita juga akan pergi ya. Pergi tidak akan kembali lagi. Pada waktu itu menjelang kiamat, alam barzakh, kiamat pun terjadi. Barangkali semua ayat kita hafal. Al-qari'atu mal-qari'ah. Ini soal kiamat juga ini. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Al-qari'ah. Tahukah apa itu Al-qari'ah? Muhammad, tahu kau apa itu Al-qari'ah? Al-qari'ah kalau diartikan arti literlek saja, kegoncangan. Itu arti literleknya ya. Tahukah kau Muhammad apa itu Al-qari'ah?
Al-Qari'ah ialah pada hari itu adalah manusia seperti rama-rama yang bertebaran dan gunung-gunung tercabut dari tempatnya, membubung ke angkasa seperti bulu-bulu yang berhamburan. Itu gambaran ya. Gitu. Demikian juga dengan ayat iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Ini umumnya kaum muslimin hafal ini ya. Surat Zalzalah. Zalzalah. Apa arti zalzalah? Kegoncangan, gempa. Ya. Gempa yang tidak tanggung-tanggung. Pada waktu itu bumi mengeluarkan isi-isinya. Wa qalal insan, apa kata manusia di waktu itu? Apa yang kejadian? Nah, inilah dia hari kiamat. Banyak yang bertanya kepada saya, itu peristiwa kiamat kita yang sudah mati ini apa mengalami juga peristiwa kiamat itu? Iya, semua mengalami ya. Bukan orang yang masih hidup saja di waktu itu, enggak. Itu yang sudah mati itu semua akan mengalami peristiwa kiamat itu. Kita berada di tengah-tengah kiamat itu, di tengah-tengah zalzalah. Wa akhrajatil ardu asqalaha, yang dimaksud segala yang dikandung oleh bumi dihamburkan kembali, dikeluarkan kembali. Itu kita itu diantaranya. Jadi orang yang sudah mati dulu, peristiwa kiamat adalah satu peristiwa yang dialami oleh kita semua. Saya ada dalam peristiwa itu. Saudara-saudara ada dalam peristiwa itu. Nenek-nenek kita yang sudah mati dulu pun ada dalam peristiwa itu. Ya sungguh ngeri sekali ya. Kalau pada waktu itu nabi-nabi macam Yusuf kan cukuplah kasih sayangnya sama Zulaikha, lupa sama Zulaikha. Ibrahim lupa dengan Ismail, lupa dengan Siti Hajar, ya. Ibu bapak lupa dengan anak lupa dengan ibu bapak, menyelamatkan diri masing-masing. Bagaimana akan selamat? Tak jalan, semua daerah kacau di waktu itu. Kalau di dunia ini kacau di Padang pindah kita ke Medan, kacau di Medan pindah kita ke Aceh, kacau di Sumatera Utara pindah ke Sumatera Selatan, kacau di Sumatera pindah ke Jawa, kacau Indonesia pindah kita ke Singapura. Tapi kalau sudah kacau seluruhnya, kemana mau pergi? Kemana pun tak jalan. Kecuali orang yang mendapat perlindungan dari Allah. Nah, orang yang mendapat perlindungan selesai soalnya. Sampai sini dulu ya. Nanti kita teruskan nanti. Sabarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.